Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita lupakan gara-gara ngurusin ijazah Jokowi dan Prabowo. Kita perhatikan ya ucapan Rasulullah ya. Dari Abu Dzar, dia berkata, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, janganlah engkau menghinakan suatu kebaikan sedikit pun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sekalipun hanya dengan menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab kebajikan bab anjuran berwajah cerah pada saat bertemu. Hadis ini penjelasan kata. Jadi Ustaz Adib Al-Bugho nih dalam kitab ini Riyadhus Shalihin kemudian menjelaskan ada kata Rasulullah di situ mengucapkan la tahqironna. La tahqironna artinya janganlah engkau meremehkan. Maksudnya apa? Jangan kamu meremehkan nilainya sehingga kamu mengacuhkannya, dan jangan pula kamu menganggap kecil soal apa yang dianggap kecil. Jangan meremehkan berwajah cerah ya, berseri-seri saat ketemu saudaramu seorang mukmin atau muslim. Itu ada nilainya. Taliqin, berseri-seri. Dalam riwayat lain digunakan kata talqin, yaitu senyuman yang menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Itu jangan dianggap remeh, nilainya tinggi di sisi Allah. Mutiara hadis satu, tidak menyepelekan amal apapun selama amal itu mengandung kebaikan ya. Dua, anjuran untuk memberikan hiburan dan kebahagiaan kepada orang lain, karena hal itu dapat menjadi pemersatu tali kasih sayang di antara sesama muslim. Jadi ucapan Rasulullah ini jauh lebih penting ya daripada ucapan Prabowo dan Jokowi. Rasulullah bersabda, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin biwajhin taliq. Jangan kamu anggap ringan ya kebaikan. Apapun kebaikan itu jangan dianggap ringan, sekalipun hanya kamu berjumpa dengan saudaramu dan kamu tunjukkan wajahmu yang penuh kegembiraan atau berseri-seri ya. Jangan merengut, jangan cemberut ya. Kalau cemberut nggak ada kebaikannya, tapi kalau berjumpa dengan saudaramu atau sama muslim di mana saja, itu merupakan satu kebaikan, yaitu wajah yang cerah. Jangan diremehkan kebaikan itu. Kebaikan apapun, meskipun tampaknya sepele, tampaknya kecil, cuman begitu, jangan, itu ada nilainya di sisi Allah. Dan kita sekarang perbaiki manajemen waktu kita ya, dengan memperhatikan ucapan-ucapan Rasulullah daripada memperhatikan ucapan Jokowi yang nggak habis-habis soal ijazah itu, dari
2018 sampai 2025. 7 tahun ngurusin dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu sekolah aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.